NATO sedang berada di persimpangan jalan. Di tengah perang Ukraina dan ketegangan dengan Rusia, dukungan militer Amerika Serikat terhadap Eropa kini tak lagi bisa dijamin. Dan yang lebih mencemaskan, masa depan aliansi pertahanan terbesar dunia kini di ujung tanduk. Apakah ini akhir dari NATO seperti yang kita kenal? Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memicu kekhawatiran serius di Eropa. Menurut laporan New York Times, pejabat Uni Eropa khawatir bahwa Washington bisa kapan saja menghentikan pembaruan perangkat lunak militer untuk sistem persenjataan buatan AS di Eropa. Perangkat-perangkat vital seperti jet tempur siluman F-35, sistem pertahanan rudal, peluncur roket, hingga peralatan perang cyber, semuanya bergantung pada software Amerika. Dan tanpa pembaruan dari AS, alat-alat itu akan lumpuh. Uni Eropa saat ini sedang menggelontorkan dana besar-besaran untuk pertahanan. Hampir 16,4 triliun dolar AS dialokasikan selama 10 tahun ke depan. Sekitar 335 miliar euro dana pemulihan pandemi juga disalurkan untuk militer. Ditambah fasilitas utang 150 miliar euro demi mendukung kekuatan bersenjata Eropa. Tapi ada masalah besar, semua belanja itu tidak diimbangi dengan kemampuan teknologi mandiri. Eropa masih sangat bergantung pada sistem buatan Amerika. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Trump selama ini dikenal skeptis terhadap NATO. Ia pernah menyebut NATO sebagai beban bagi AS dan bahkan mengancam akan menarik diri dari aliansi itu. Kini, dengan Trump kembali berkuasa, banyak pejabat Eropa cemas bahwa komitmen Amerika bisa benar-benar lenyap, terutama jika ada konflik besar yang menuntut dukungan penuh dari Washington. Lebih dari sekadar senjata dan pasukan, kekuatan Amerika di NATO terletak pada teknologi militer. Pesawat tempur F-35 seharga 80 juta dolar, sistem rudal Patriot, hingga software intelijen cyber, semuanya tak bisa berjalan tanpa akses dari AS. Dengan kata lain, jika AS memutus akses pembaruan atau data, Eropa akan buta dan lumpuh di medan perang. Pertanda ketegangan ini semakin nyata ketika Trump menangguhkan pengiriman senjata tertentu ke Ukraina, mulai dari rudal Patriot, Stinger, hingga amunisi howitzer dihentikan. Akibatnya, negara-negara Eropa harus mengisi kekosongan tersebut sekaligus memikirkan ulang ketergantungan mereka pada AS. Bagi sebagian analis, ini adalah alarm peringatan serius bahwa masa depan NATO bisa berubah drastis dalam waktu dekat. Moskow tentu menyambut baik kondisi ini. Juru bicara Kremlin bahkan menyatakan bahwa pembekuan bantuan AS ke Ukraina bisa mempercepat berakhirnya konflik. Tapi di sisi lain, Rusia membantah tudingan bahwa mereka berniat menyerang negara NATO. Putin menyebut isu ini sebagai omong kosong dan menyalahkan NATO karena memicu perlombaan senjata. Kini, diskusi panas sedang berlangsung di Eropa. Haruskah mereka mulai membangun industri militer mandiri, ataukah tetap bergantung pada sistem Amerika sambil berharap komitmen Washington tetap utuh? Pendekatan campuran saat ini tampaknya menjadi pilihan utama, tapi tetap saja tanpa solusi jangka panjang, Eropa akan tetap terjebak dalam bayang-bayang AS. Perang di Ukraina, krisis di Timur Tengah, dan ketegangan global membuat masa depan NATO semakin tidak pasti. Jika AS benar-benar mengurangi dukungan militernya, siapkah Eropa berdiri sendiri? Apakah NATO bisa bertahan tanpa tulang punggung Amerika?